Jadi kalau kita mau menjawab pertanyaan ini, maka kita harus paham dulu fungsi dari pengerondongan itu apa, fungsi dari pemandian itu apa, fungsi dari penjemuran itu apa, ya kan? Jangan kita cuma tahu kerondong itu cuma untuk istirahat, biar dia tenang, biar dia nyaman. Tidak sesimpel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacar mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tidak kurang suatu apapun. Untuk teman-temanku semua yang menjalankan ibadah puasa, kalian harus tetap semangat, tetap konsisten. Jangan nanti kalian itu di rumah kalian ngikut sahur, ngomongnya puasa, nggak taunya di tempat kerja kalian enak-enak. Siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Kalau kalian nyimaknya siang ya jangan, ya kan? Kalau kalian nyimaknya malam-malam lagi santai, ya lebih baik kalian siapkan dulu rokok dan kopi supaya semakin santai. Tapi kalau sudah kekenyangan habis berbuka atau minum es terlalu banyak bikin perutnya itu terlalu penuh, jangan dulu ngopi. Tunggu dulu beberapa saat baru kalian bikin kopi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama teman kita nih. Siapa nih teman kita nih? Bentar, saya cek dulu mana nih komentarnya. Oke, pertanyaan ini datang dari Mas Gio Putra. Ini komentarnya ini agak sedikit nyentil saya nih. Mas Gio ada kan di situ, Mas Gio Putra? Mudah-mudahan Mas Gio Putra menyimak, sudah siap rokok dan kopinya. Kalau nggak ngerokok nggak usah Mas. Pertanyaannya seperti ini, dilihat dari semua komen gak ada yang dibalas. Tolong dibalas atuh om. Terus emoji ketawa. Hahaha. Habis di 0 EF, apakah di full kerondong? Apa gimana om? Mandi jemurnya gimana om? Tolong caci makinya om. Makasih. Oke Mas Gio Putra. Pertama-tama saya meminta maaf kepada kalian semua. Kalau saya nggak balas komentar kalian, itu bukan berarti komentar kalian nggak dibaca. Saya membaca semua komentar kalian. Nggak mungkin kalian sudah capek-capek nulis komentar. Saya baca semua komentar kalian. Bahkan ada teman kita siapa tuh? Siapa ya? Mas Hardi Raka. Itu saya membaca komentarnya juga. Terus kemudian Petra Pageralam. Itu saya baca juga. Mas Hadi ini kan tega bener om. DR Kacer bikin penonton menunggu lama. BTW terima kasih banyak DR Kacer untuk semua videonya. Jangan bosan bikin video seputar Kacer om. DR Kacer sehat dan sukses selalu, ya kan? Itu saya baca juga. Pokoknya semua komentar kalian saya baca. Bukan berarti nggak saya balas kemudian nggak saya baca. Saya itu akan merangkum pertanyaan kalian supaya ketika saya jawab satu, yang lain pada semua. Nah, enak kan? Ya kan? Daripada saya jawab satu di kolom komentar atau semuanya yang berbeda-beda, pertanyaan itu berbeda-beda, tapi pada intinya itu semua sama. Intinya cara kita untuk menganalisa. Itu saja. Jadi kalian harap maklum, tapi tenang saja, pasti akan saya bahas. Kita kembali ke pertanyaan Mas Gio Putra supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nanti kalian bosan. Habis di 0 IF, apakah di full kerondong? Apa gimana om? Mandi jemurnya gimana om? Tolong caci makinya. Nah, ini berawal dari pembahasan saya yang kalau kita mau melihat metabolisme tubuhnya bagus atau tidak, kita bisa memanfaatkan pur saja, alias tanpa ekstra puding sama sekali. Loh kok pur saja? Kenapa nggak ditambah dengan ekstra puding? Kita akan lebih mudah melihat bentuk kotoran yang aslinya kalau kita berikan pur saja, ya kan? Ya wong dia makan pur saja kok, ya kan? Berarti kan kotorannya pur saja. Kalau pur yang kadar proteinnya rendah itu saja tidak bisa diolah dengan baik, apalagi kalau kita berikan ekstra puding. Nah, ditambah lagi kalau kita berikan pur, kita berikan ekstra puding, jangkrik, kroto, ulat Hongkong, itu akan membingungkan kita, apalagi kalau kita masih pemula. Jadi jelas kalian akan bingung ini kotoran yang aslinya seperti apa nih, ya kan?
apakah ini besar, apakah ini kecil, apakah ini mencret, nanti kalian akan bingung. Tapi kalau kalian pakai pur saja, pasti kalian nggak akan bingung. Kemudian setelah di nol ekstra puding, pertanyaan yang muncul, apakah dikerondong atau tidak? Apakah bagaimana pemandian dan penjemurannya? Kan seperti itu pertanyaannya. Jadi kalau kita mau menjawab pertanyaan ini, maka kita harus paham dulu fungsi dari pengerondongan itu apa, fungsi dari pemandian itu apa, fungsi dari penjemuran itu apa, ya kan? Jangan kita cuma tahu kerondong itu cuma untuk istirahat, biar dia tenang, biar dia nyaman. Tidak sesimpel itu. Itulah kalau kita mau memahami atau mau merawat seekor burung kacer, pemahamannya itu luas. Kita harus meluaskan pemikiran, pemahaman, penganalisaan kita, ya kan? Sekarang saya tanya kepada kalian semua, kalau kalian pakai selimut, apakah kalian semua yang mendengar suara saya ini tidur dengan nyaman? Tentu jawabannya tidak, ya kan? Ada yang males pakai selimut karena alasannya panas, sumuk, ya kan? Ada yang kalau tidur nggak pakai selimut tuh nggak bisa tidur sama sekali. Sama seperti saya kalau tidur tuh harus pakai selimut, walaupun cuaca panas harus pakai selimut, minimal nyelimutin perut saja. Itu kebiasaannya. Kalau saya nggak pakai selimut, saya nggak bisa tidur. Artinya nggak semua burung kacer akan sehat kita berikan full kerondong. Kan seperti itu. Memang betul kerondong untuk kenyamanan, tetapi dari sisi lain, karakter, tingkah laku, kesenangan, kesukaan setiap individu burung kacer berbeda-beda, sama seperti kita. Itulah mengapa ada yang pemarah, ada yang penyabar, ada yang ceria, ya kan? Ada yang pendiam. Burung kacernya dirawat bertahun-tahun nggak gacor-gacor. Memang burung kacernya karakter pendiam. Memang dia nggak banyak omong, nggak banyak oceh, ya kan? Tapi kalau diajakin tarung, ya narung. Terus mau kita bikin gacor, berarti kan kita merusak dia. Kan seperti itu. Terus muncul pertanyaan lagi, Om, burung saya tuh di rumah nggak mau gacor Om, tapi dibawa ke lapangan, wah mainnya luar biasa Om. Gimana ya Om biar di rumah gacor? Berarti jawaban pertanyaan itu kalau kita bahasakan, gimana ya Om cara ngerusak burung kacer saya itu? Kan seperti itu. Wong burung kacer diem di rumah, tapi di lapangan narung luar biasa, materi mengalir, ya kan? Gaya eksotis keluar. Kemudian mau kita bikin gacor, mesti akan hancur. Itulah yang dinamakan dengan tingkah laku setiap individu burung kacer berbeda-beda. Jangankan kerondongnya saja, warna kerondongnya pun itu punya efek masing-masing, nggak sama, nggak sesimpel itu. Wah ini kerondong buat kenyamanan, wah tidak. Ada kerondong warna hitam, ada yang warna biru, ada yang warna merah, ya kan? Ada yang tembus pandang. Semua itu punya manfaat masing-masing, punya efek masing-masing. Om, burung kacer saya tuh kurang istirahat Om, pakai kerondong warna apa yang cocok? Belilah kerondong warna hitam. Jadi dia betul-betul istirahat total. Kalau burung kacer kita membutuhkan istirahat total. Om, burung kacer saya tuh kalau dia di kerondong itu kotorannya super besar itu Om. Gimana Om caranya Om? Iya, hentikan pengerondongannya, ya kan? Kalau kita pengen burung kacer saya itu kalau nggak dikerondong nanti makan kupu-kupu Om, belikan kerondong yang tembus pandang supaya dia nggak bosan. Kan seperti itu. Ada burung kacer bahan, ya kan? Kita full kerondong pakai kerondong hitam. Yang terjadi adalah tambah giraslah burung kacer ini ketika kerondongnya dibuka. Karena pada saat dia dikerondong dengan kerondong yang warna hitam, kemudian diletakkan di ruangan yang gelap, nggak ada yang bisa dia lihat sama sekali. Bahkan ketika kita mendekati dia, itu kita nggak kelihatan sama sekali, cuman kedengaran suaranya saja. Maka dari dalam dia akan menerka-nerka, menebak-nebak, ini yang deketin saya ini monster, bahaya atau enggak nih, ini bahaya atau enggak nih. Ketika dibuka kerondong, langsung giras, bukan main. Kan seperti itu. Jadi kita itu harus luas, wawasan itu harus luas dan mau menganalisa. Jadi kalau ditanya Om, burung kacer saya kalau sudah dikasih 0 IF apakah baiknya dikerondong? Kalian cek sendiri. Ada burung kacer itu kalau dikerondong kotorannya semakin besar.
Ada yang kalau kerondongnya dibuka, kotorannya membagus, membaik, mengecil. Kan seperti itu. Bisa kalian pahami? Bisa belum? Oh, berarti luas kan? Tapi luas itu asik. Oh, disinilah kita seninya dalam bermain burung, merawat burung. Bukan burung kacer saja. Mau murai batu, kapas tembak, cucak hijau, pokoknya semua ada seninya. Seninya itu yang asik, mumetnya itu asik. Tapi ketika kita mendapatkan satu ilmu yang kita dapatkan sendiri, kita pahami sendiri, maka kita akan merasakan kesenangan yang luar biasa dalam hati kita. Oh, ternyata burung kacer saya itu kemarin tak full kerondong, nganar, main nampar sana, nampar sini, turun ke lantai. Begitu saya seminggu nggak di kerondong sama sekali, ternyata burung kacer saya mainnya anteng. Nah, itulah yang disebut dengan pemahaman. Kemudian apakah setiap burung kacer itu nggak perlu dikerondong sama sekali? Ya tidak, ya kan? Jadi siapa yang bertugas untuk memahami kesenangannya, kenyamanannya? Ya perawatnya sendiri. Masa orang lain? Kan seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pemandiannya, Om? Nah, kita harus pahami dulu pemandian itu fungsinya untuk apa? Untuk kesegaran, Om. Ya tidak sesederhana itu. Mandi bisa menghilangkan stres pada burung kacer yang mengalami stres. Mandi bisa meningkatkan birahi pada burung kacer, ya kan? Mandi bisa membuat burung kacer lebih nyaman. Mandi bisa membuat mental burung kacer itu naik. Mandi bisa membuat burung kacer itu semakin rajin berkicau, ya kan? Walaupun dia nggak naik birahinya, tapi dia merasa senang. Ketika burung kacer merasa senang, maka dia akan berkicau. Jadi macam-macam manfaat mandi. Apakah semua burung kacer itu bisa dimandikan? Tentu tidak, ya kan? Mandi untuk kita bagus nggak? Bagus kan? Tapi kalau kita lagi demam, bagus nggak mandi? Ya tentu tidak. Kan seperti itu logikanya, ya kan? Burung kacer kotorannya besar-besar, nggak pernah diberikan penjemuran, ya kan? Terus tiba-tiba diberikan mandi malam, diberikan pengembunan. Apa yang akan terjadi? Apa coba yang akan terjadi? Pada diri burung kacer, pada tubuh burung kacer ada yang namanya suhu tubuh. Ketika suhu tubuh itu sudah di bawah angka normal, kemudian kita dinginkan lagi. Kita berikan pemandian, kemudian kita berikan pengembunan. Yang terjadi pasti sudah bisa kalian tebak, ya kan? Ya kalian saja coba. Kalian tinggal di tempat yang teduh, dingin, pakai AC, ya kan? Makannya enak-enak, nggak pernah aktivitas olahraga, nggak pernah kena mandi. Terus kalian suruh malam-malam mandi. Kemudian kalian disuruh embun-embunan. Kemudian kalian disuruh hujan-hujanan. Apa yang akan terjadi? Kalian akan demam. Kalian akan masuk angin, ya kan? Tubuh kalian nggak siap menerima mandi. Apalagi mandinya malam. Wong kalian nggak pernah aktivitas. Kan seperti itu. Apa yang akan terjadi? Kalian akan mengalami yang namanya obesitas. Suhu tubuh kita akan menurun. Kan seperti itu. Ketika suhu tubuh menurun, kemudian kita makan yang enak-enak, yang banyak, maka makanan yang akan kita makan pasti akan menjadi lemak. Itulah mengapa banyak orang yang banyak tidur, banyak santai, makannya enak, nggak aktivitas, itu mesti berat badannya cepat naik. Tapi kalau dia aktivitas terus, ya nyangkol, yang ngarit, ya jalan sana, jalan sini, lari sana, lari sini, makan sepiring, ya kan? Sepiringnya cuma sekali. Maka kalian akan kekurangan nutrisi karena asupan kalian nggak sesuai dengan aktivitas kalian, alias kekurangan asupan makanan. Dari sini pasti kalian bisa memahami. Jadi kita sebagai perawat yang melihat burung kacer kita itu sudah siap atau belum untuk kita berikan mandi. Karena pada saat kita berikan 0 ekstra puding, kemudian kotorannya masih besar-besar, ya tentu dia belum siap untuk kita berikan pemandian. Kalau dia masih kotorannya besar, yang harus kita berikan bukan pemandian, tetapi malah penjemuran. Supaya apa? Supaya metabolisme tubuhnya cepat mengolah makanan dengan baik. Dari sini pasti kalian bisa memahami bagaimana penjemurannya, ya kan? Jadi tinggal kita yang melihat burung kacer kita masing-masing. Kan seperti itu. Kapan dia membutuhkan mandi, kapan sudah dia membutuhkan penjemuran,
kapan dia siap mandi, kapan dia siap dijemur. Tinggal kita yang memahaminya. Dari mana kita melihat? Dari hasil kotorannya, dari tingkah lakunya. Kan seperti itu. Poinnya adalah setiap individu burung kacer itu berbeda-beda. Nggak semuanya sama. Burung kacer saya 0 ekstra puding, burung kacer kalian 0 ekstra puding. Tetapi burung kacer saya nggak suka kalau dikerondong. Kalau dikerondong malah jadi blow on. Burung kacer kalian dikerondong malah jadi sehat. Jadi rawatan itu harus fleksibel. Kita melihat kondisi burung kacer kita masing-masing. Oke, silahkan kalian kembangkan, silahkan kalian pahami. Udah lengkap, udah tuntas. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.